Salam sehat dan sukacita selalu dalam Tuhan. Kita berada pada seri yang keempat dari topik renungan singkat kita, yaitu benar-benar merdeka. Saudara, tiga kuasa ini yang membelenggu, yang menguasai manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa bahkan sampai saat ini, yaitu kuasa dosa yang sudah kita bahas pada seri yang pertama, kemudian kuasa iblis yang kita bahas pada seri yang kedua, dan kemudian kuasa maut yang telah kita bahas pada seri yang ketiga. Saudara, memang manusia tidak punya kuasa tidak punya daya untuk bebas dari kuasa-kuasa ini. Dan memang seperti dikatakan Mazmur 49 ayat 7 dan 8, tidak seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Saudara, jadi manusia seperti kita ini tidak dapat membebaskan dirinya dari kuasa-kuasa ini. Hanya Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang dapat membebaskannya. Yohanes 8:38 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, anak Allah yaitu Yesus Kristus yang bisa memerdekakan kita, yang punya kuasa untuk itu. Yesus telah menghapus dosa kita. Yohanes 3:5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Yang kedua, Yesus telah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 1 Yohanes 3:8 berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang ketiga, maut tidak berkuasa atas Yesus. Roma 6 ayat 9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, hanya Yesus Kristus yang berkuasa, ada kuasa yang bisa membebaskan kita dari kuasa-kuasa yang membelenggu kita selama ini. Saudara, perlu kita bertanya, kenapa Tuhan membebaskan kita? Yang pertama, Dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita sebagai umat ciptaannya. Dia rindu supaya kita boleh hidup bersama-sama Dia, dengan Dia menerima hidup kekal, tinggal bersama-sama Dia di surga. Dan yang kedua, ternyata Tuhan rindu supaya kita melayani Dia seperti juga Dia telah melayani kita dengan kasih. Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi seperti Tuhan telah ada di muka bumi ini dan melayani kita dengan kasih, demikian juga kita yang dimerdekakan dari kuasa-kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut ini, kita juga harus melayani kepada orang lain. Saudara, memang menunggu waktu yang lama sejak manusia sampai Tuhan Yesus lahir itu ada 4.000 tahun menunggu sampai kita dibebaskan, sampai Tuhan menyatakan dirinya. Saudara, ada 4.000 tahun. Dan dalam masa 4.000 tahun ini, Allah telah menentukan, memilih orang-orang tertentu
untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, menggenapkan nubuatan-nubuatan yang sudah dibuatkan para nabi, yaitu orang-orang tertentu, para imam, para nabi, para raja dan bangsa Israel yang terlibat di dalamnya, yang Tuhan pakai untuk supaya nubuatan, supaya rencananya ini terjadi bagi manusia untuk membebaskan manusia dari kuasa-kuasa ini, Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita bertanya, kenapa harus 4.000 tahun, kenapa enggak 5.000 tahun, kenapa enggak 3.000 tahun, saudara-saudara menunggu waktunya Tuhan datang itu, ya. Saudara, ternyata kalau kita membaca dalam Keluaran 12 itu tentang anak domba Allah yang dipersiapkan untuk disembelih untuk korban Paskah, saudara. Mari kita membacanya sehingga kita dapat mengerti kenapa harus 4.000 tahun menunggu waktu supaya Yesus dinyatakan kepada manusia di dunia ini untuk membebaskan manusia dari kuasa-kuasa ini, saudara. Yaitu kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut ini. Saudara, mari kita membuka Keluaran 12 ayat 3 berkata, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kemudian kita membaca juga dalam Keluaran 12 ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudara, anak domba dimasukkan ke dalam kurungan untuk disiapkan, yaitu hari ke-10 bulan itu. Kemudian pada hari ke-14 bulan itu dikeluarkan untuk disembelih anak domba itu. Berarti anak domba itu dikurung 4 hari, kemudian dia dikeluarkan untuk disembelih. Saudara, 4 hari ini ada pesan buat kita semua. Kalau kita membaca 2 Petrus 3:8 berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Saudara, maka kita boleh mengerti kenapa 4.000 tahun. Ternyata anak domba itu 4 hari dikurung. Kalau 4 hari, 1 hari adalah 1000 tahun, maka ada 4 kali 1000 adalah 4.000 tahun. Waktunya kita menunggu dari kejadian itu sampai Yesus lahir, ada 4.000 tahun, ada 4 hari bagi Allah. Saudara, juga di dalam Kisah Para Rasul 3:21-22 berkata, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Saudara, 4.000 sudah berlalu, dan Yesus 2.000 tahun yang lalu sampai saat ini sudah 6.000 tahun sejak manusia Adam. Yesus sudah lahir 2.000 tahun yang lalu, dan dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan janjinya bagi kita, dia akan datang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya. Saudara, ada firman Tuhan yang luar biasa, yaitu berkata dalam Yohanes 4:34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Saudara, 2.000 tahun yang lalu Yesus telah melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Dia sudah selesaikan 2.000 tahun yang lalu.
Dia telah mati, dia telah bangkit, dan dia naik ke sorga, saudara, dan dia akan kembali ke menjemput kita. Artinya dia telah membebaskan kita 2000 tahun lalu dari kuasa-kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut. Dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, saudara, dan dia kembali ke sorga, kembali kepada asalnya di sorga. Saudara, ternyata apa yang Tuhan Yesus lakukan ini dipercayakan kepada kita. Kita harus melanjutkannya di zaman kita, saudara. Di waktu kita hari ini kita harus lakukan, saudara. Maka sebagai orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari kuasa ini, kuasa jahat ini, kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut ini, seharusnya kita juga berkata seperti Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Demikian juga kita harus berkata kata yang sama. Makananku ialah melakukan kehendak Yesus yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, inilah tugas kita. Kita harus melayani banyak orang, saudaraku. Dan setelah kita selesai melakukannya sama seperti Yesus, kita akan kembali ke surga. Kita akan dipanggil Tuhan ke surga, tinggal bersama-sama dengan Dia. Saudara, artinya apa? Artinya apa? Dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, kita dapat mengambil narasi utama. Saudara, jalan cerita yang utama dari firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu ini, Tuhan datang, Yesus datang untuk melakukan pekerjaan dari Bapa sendiri. Dan setelah dia selesai, dia kembali kepada Bapa. Itu cerita yang utama. Dan cerita yang kedua yang utama selain itu adalah kita orang percaya dipercayakan untuk melakukan hal yang sama. Dan kita juga akan kembali kepada Bapa di surga. Kita akan pulang ke tempat kita di sana. Saudara, intinya adalah tentang Yesus dan tentang orang-orang percaya melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pergi bebaskan orang-orang yang terikat dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis ini. Dengan kita pergi dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita, kita dapat membebaskan orang-orang tersebut dengan kuasa Roh Kudus tentunya. Saudara, saya berdoa buat kita semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah memerdekakan kami. Kami telah benar-benar merdeka, dan kami harus melayani seperti Engkau sudah melayani, membebaskan orang dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Dengan Roh Kudus kami cakap melakukannya. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.